Shalom, saudara dikasih oleh Tuhan. Senang saya bisa kembali menjumpai saudara dalam program yang luar biasa dan sangat memberkati bagi kita semua, yaitu Words of Wisdom. Nah saudara, hari ini firman Tuhan atau renungan firman Tuhan berintegritas di tengah dunia yang rusak. Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyatakan hal ini, dia sedang berbicara mengenai hari kedatangannya, yaitu keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, dikatakan bahwa pada akhir zaman ini akan terjadi degradasi moral yang luar biasa. Dan kita sadari hal ini. Akhir-akhir ini kita melihat keadaan manusia, melihat keadaan dunia ini semakin rusak, saudara. Bukan saja anak-anak dunia, bahkan orang-orang yang menyebut dirinya orang percaya atau orang Kristen terlibat banyak hal, banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak terpikirkan oleh kita, tidak masuk nalar kita. Bagaimana seorang yang mengaku orang Kristen membunuh sesamanya sendiri. Bagaimana orang yang mengaku dirinya orang Kristen, bahkan mengaku sebagai hamba Tuhan, mengaku seorang pendeta muda, membunuh rekan sepelayanan. Saudara, juga dalam dunia hukum kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Orang misalnya dari Mahkamah Agung tertangkap tangan korupsi. Itu sudah menunjukkan sudah betapa rusaknya dunia ini, betapa rusaknya moral dunia ini. Nah saudara dan saya, kita semua hidup di tengah-tengah keadaan dunia yang sudah rusak, keadaan moral yang sudah rusak ini. Itu bisa mempengaruhi, itu bisa menyeret kita ke dalamnya kalau kita tidak waspada. Nah karena itu saudara, kita mesti terus berjuang untuk menjaga hidup kita, menjaga integritas hidup kita di tengah-tengah dunia yang rusak. Tapi saya sadar, kita tidak mungkin bisa melakukan itu tanpa pertolongan Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus untuk memampukan kita mempertahankan integritas kita di tengah-tengah dunia yang rusak. Walaupun ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang jahat, namun kita tetap berketetapan, tidak mau terseret, tidak mau melakukannya. Seperti Yusuf, dia ada kesempatan untuk berbuat jahat, tetapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia sadar ketika dia melakukan itu, bukan saja dia menyakiti tuannya, tetapi dia telah menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf sadar dimanapun dia berada, ada Tuhan yang selalu melihat, ada Tuhan yang selalu memperhatikan. Kita akan bisa menjaga hidup kita, bisa menjaga integritas kita di tengah-tengah dunia yang rusak, kalau kita sadar bahwa Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan dan selalu minta pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memampukan kita untuk tetap menjaga integritas di tengah-tengah dunia yang rusak. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita jaga integritas kita, jaga kesucian kita. Kita tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan apapun, sekalipun itu ada kesempatan. Kenapa? Karena Tuhan melihat kita. Mari saudara, kita tetap menjaga integritas di tengah-tengah lingkungan, tengah-tengah dunia yang rusak, supaya orang tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Berkati anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang tetap dan terus menjaga integritas, menjaga kesucian hidup kami di hadapan Tuhan. Sehingga kami tidak terseret oleh arus dunia, oleh pengaruh-pengaruh dunia yang jahat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan usaha dan pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.